Bayangkan sebuah dunia di mana sains dan agama tidak berperang, melainkan saling berpelukan. Dunia di mana Galileo bukan sekadar simbol pemberontakan terhadap dogma, tetapi bukti betapa filsafat, teologi, dan sains pernah berjalan seiring. Tapi, apakah dunia seperti itu pernah ada? Atau semuanya hanya dongeng yang tertinggal di buku sejarah? Hari ini, kita akan mengungkap sebuah kebenaran mengejutkan dari buku After Science and Religion karya Peter Harrison dan John Milbank. Pernahkah kamu merasa seolah sains dan agama adalah dua kubu yang saling berperang? Kisah Galileo yang dihukum gereja Katolik karena pandangan heliosentrisnya, atau Darwin yang dianggap mengguncang iman dengan teori evolusi, sering dijadikan contoh betapa tajamnya konflik antara sains dan agama. Tapi, benarkah demikian? Atau, mungkin saja cerita ini tidak sesederhana itu? Peter Harrison dan John Milbank, dalam buku mereka After Science and Religion, mengungkap fakta mengejutkan. Narasi konflik ini adalah konstruksi modern. Konflik tersebut seringkali dilebih-lebihkan oleh para sejarawan dan dikondisikan oleh pandangan dunia kita yang sudah terlanjur membagi keduanya ke dalam kotak-kotak yang kaku. Di masa sebelum abad ke-17, istilah science bahkan tidak ada dalam bentuk yang kita pahami sekarang. Yang ada hanyalah natural philosophy atau filsafat alam. Ini adalah pendekatan terpadu untuk memahami dunia yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu, fisika, astronomi, etika, hingga teologi. Bayangkan, seorang filsuf pada masa itu tak hanya berbicara tentang gerak planet, tapi juga mencoba memahami apa makna spiritual di baliknya. Dalam konteks ini, sains dan agama bukanlah lawan. Mereka justru saling melengkapi. Para filsuf alam melihat alam semesta sebagai buku kedua selain Alkitab, dua sumber pengetahuan yang harus dibaca untuk memahami dunia dan penciptanya. Harrison dan Milbank menekankan bahwa membedah narasi ini lebih dari sekadar sejarah. Ini tentang bagaimana kita memahami dunia hari ini. Karena, jika kita terus mempercayai mitos konflik, kita kehilangan peluang untuk menjembatani dua cara berpikir yang sama-sama penting. Pemisahan tajam ini tidak hanya membatasi pandangan kita tentang sains dan agama, tetapi juga menghalangi dialog yang mungkin mengarah pada jawaban lebih besar untuk pertanyaan paling mendasar dalam hidup. Jadi, pertanyaannya adalah, kalau sains dan agama dulu pernah berjalan seiring, kenapa sekarang keduanya seperti dua kutub yang selalu bertentangan? Apakah ini soal sains yang berkembang, atau justru persepsi manusia yang berubah? Untuk menjawab ini, kita harus mundur lebih jauh ke masa lalu. Ke zaman ketika natural philosophy menjadi fondasi bagi sains modern. Cobalah bayangkan, kita sedang berada di abad ke-12. Dunia saat itu belum mengenal batas tajam antara sains, filsafat, dan agama. Kamu, seorang filsuf, mencoba memahami bagaimana planet-planet bergerak. Kamu menghitung lintasan orbit mereka dengan matematika, tetapi tidak berhenti di situ. Kamu membuka kitab suci, mencari makna spiritual di balik gerakan tersebut, dan melihat itu sebagai bagian dari rencana Sang Pencipta. Harrison dan Milbank menggambarkan bahwa sebelum era modern, apa yang kita kenal sebagai sains berdiri di bawah nama natural philosophy, filsafat alam. Ini adalah pendekatan terpadu untuk memahami dunia. Bukan hanya sekadar bagaimana sesuatu bekerja, tetapi juga mengapa sesuatu itu ada. Dan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini seringkali datang dari perpaduan ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama. Tokoh seperti Alhazen Ibn Al-Haytham di dunia Islam dan Roger Bacon di Eropa melihat alam sebagai cerminan dari keagungan Tuhan. Menurut mereka, mempelajari alam semesta adalah salah satu cara untuk mengenal Sang Pencipta lebih dekat. Di masanya, eksperimen ilmiah dianggap sebagai bentuk ibadah. Ketika Alhazen mempelajari cahaya atau Bacon merumuskan prinsip optik, keduanya percaya bahwa mereka sedang menyelami rahasia Tuhan yang tersembunyi dalam ciptaannya. Seperti kata Harrison, ilmu pengetahuan lahir dari keinginan manusia untuk memahami ciptaan Tuhan. Pada masa itu, ilmu pengetahuan dan agama tidak terpisah. Sebaliknya, mereka berjalan bersama untuk menjawab pertanyaan besar tentang alam semesta.
Namun, semua ini berubah drastis dengan datangnya era pencerahan. Pada abad ke-17 dan ke-18, cara manusia memahami dunia mengalami pergeseran besar. Natural filosofi mulai bertransformasi menjadi apa yang kita sebut sebagai sains modern. Disinilah pemisahan antara sains dan agama mulai terjadi. Harrison dan Milbank menjelaskan bahwa pencerahan membawa fokus baru, mengutamakan metode empiris, rasionalitas, dan pengukuran atas segala sesuatu. Sains tidak lagi menanyakan mengapa sesuatu ada, melainkan hanya bagaimana sesuatu bekerja. Elemen teologis yang sebelumnya menyatu dengan sains secara bertahap dikesampingkan. Saat pencerahan memisahkan sains dari agama, sains mulai dilihat sebagai lawan daripada sekutu iman. Namun, apakah pergeseran ini sesuatu yang positif? Atau, mungkin kita kehilangan sesuatu yang berharga dari pendekatan terpadu masa lalu? Kita tahu sekarang bahwa pencerahan mengubah cara kita melihat dunia. Tapi apa yang memicu transformasi besar ini? Dan bagaimana kita bisa memahami hubungan sains dan agama di era modern? Mari kita telusuri lebih dalam. Era pencerahan adalah masa perubahan besar dalam sejarah pemikiran manusia. Ini adalah saat ketika rasionalisme mulai menonjol, dan keyakinan pada kemampuan manusia untuk memahami dunia tanpa bergantung pada Tuhan menjadi pusat filosofi baru. Inilah awal mula sains seperti yang kita pahami sekarang mulai mendapatkan definisi independennya. Sebelum abad ke-19, mereka yang kita kenal sebagai ilmuwan disebut natural philosophers. Mereka tidak hanya mempelajari alam, tetapi juga mencoba menjawab pertanyaan besar tentang eksistensi, tujuan, dan makna. Namun, perubahan besar terjadi di era pencerahan. Harrison dan Milbank menjelaskan bahwa pencerahan membawa dua hal penting. Pertama, fokus pada metode empiris dan pengukuran. Kedua, keyakinan bahwa manusia dapat memahami dunia melalui akal dan observasi saja, tanpa harus melibatkan Tuhan sebagai penjelasan utama. Fakta menariknya, istilah skientist baru diperkenalkan pada abad ke-19 oleh William Whewell. Sebelum itu, tidak ada label yang membedakan ilmuwan dari filsuf alam. Dengan lahirnya istilah ini, sains mulai membangun identitasnya sendiri, terpisah dari agama. Namun, bersamaan dengan itu, berkembang narasi bahwa sains dan agama adalah musuh alami. Kasus Galileo melawan gereja, atau Darwin yang melawan penciptaan seperti yang dipahami dalam agama, sering digunakan untuk memperkuat cerita ini. Tetapi, menurut Harrison dan Milbank, konflik ini tidak terjadi karena sains dan agama benar-benar bertentangan. Sebaliknya, ini adalah hasil dari perubahan sosial dan politik. Masyarakat yang dipengaruhi oleh rasionalisme mulai memandang agama sebagai penghalang kemajuan. Di sisi lain, institusi agama juga berusaha mempertahankan otoritas mereka dalam menghadapi penemuan-penemuan baru yang seringkali mengguncang dogma tradisional. Seperti kata Harrison, narasi konflik ini tidak mencerminkan sejarah, melainkan perspektif masyarakat modern yang terbentuk oleh konteks sosial tertentu. Alih-alih bertentangan, banyak kemajuan sains justru didukung oleh individu yang memiliki keyakinan religius kuat. Misalnya, Johannes Kepler, seorang Kristen taat, melihat hukum gerakan planet sebagai cerminan dari keteraturan ciptaan Tuhan. Bahkan, Isaac Newton menghabiskan lebih banyak waktu menulis tentang teologi daripada fisika. Jadi, mengapa kita mempercayai bahwa konflik ini nyata? Harrison dan Milbank menunjukkan bahwa ini adalah mitos yang terus diulang dalam narasi pendidikan dan media. Tapi mitos ini jauh dari kebenaran. Jika konflik ini hanyalah konstruksi, bagaimana kita bisa melihat hubungan antara sains dan agama dengan cara yang lebih seimbang? Dan yang lebih penting, apa dampaknya bagi dunia modern yang semakin mengandalkan sains? Untuk menjawab ini, kita perlu melihat kembali dampak dari narasi ini terhadap cara kita memahami dunia hari ini. Dan apakah ada cara untuk merekonsiliasi kedua hal yang tampaknya saling berlawanan ini? Jika kita berbicara tentang konflik antara sains dan agama, kasus Galileo adalah salah satu yang paling sering dikutip.
Kita diajarkan bahwa Galileo dihukum gereja karena berani mendukung teori heliosentris, gagasan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Tapi apakah itu benar? Peter Harrison dan John Milbank, dalam buku ini, membongkar mitos besar di balik narasi tersebut. Kasus Galileo seringkali digambarkan sebagai benturan langsung antara sains dan agama, tetapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Galileo memang mendukung teori heliosentris karya Copernicus, tetapi ia tidak dihukum hanya karena gagasannya tentang alam semesta. Sebaliknya, hukumannya lebih berkaitan dengan dinamika kekuasaan dan politik pada masa itu. Fakta sejarahnya, heliosentrisme bukanlah gagasan terlarang secara mutlak. Copernicus yang mempelopori teori ini adalah seorang ilmuwan gereja. Teorinya bahkan diterima oleh sebagian teolog sebagai model matematika, dan Galileo dihukum karena melawan otoritas gereja. Ia secara terbuka menentang otoritas gereja dalam hal interpretasi Alkitab. Ini menjadi persoalan politik, bukan semata-mata ilmiah. Jadi, mengapa Galileo sering digambarkan sebagai martir ilmu pengetahuan yang melawan dogma agama? Harrison dan Milbank menjelaskan bahwa narasi ini lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan modern daripada fakta sejarah. Ketika sains mulai memisahkan diri dari agama selama era pencerahan, narasi tentang konflik abadi ini membantu memperkuat identitas sains sebagai entitas independen. Galileo kemudian diangkat sebagai simbol heroik untuk mendukung klaim bahwa sains lebih unggul daripada agama. Namun, narasi ini menyesatkan. Galileo bukan dihukum karena ia ilmuwan, tetapi karena ia dianggap menantang tatanan kekuasaan saat itu. Konfliknya lebih bersifat politik daripada ilmiah. Kita juga melihat pola serupa dalam kontroversi teori evolusi Darwin. Sebagian besar perlawanan terhadap Darwinisme bukan berasal dari gereja sebagai institusi, tetapi dari kelompok sosial yang merasa terancam oleh implikasi filosofisnya. Lagi-lagi, ini menunjukkan bahwa konflik seringkali lebih berakar pada dinamika sosial dan politik daripada benturan ideologi. Seperti kata Harrison, narasi konflik ini bukanlah refleksi sejarah, melainkan alat untuk mengukuhkan ideologi modern. Mitos tentang konflik sains dan agama tidak hanya menciptakan jarak antara keduanya, tetapi juga mengaburkan fakta bahwa sains dan agama pernah berjalan seiring. Pemisahan ini membuat kita kehilangan peluang untuk memahami dunia secara lebih holistik. Sejarah Galileo mengingatkan kita bahwa konflik ini lebih sering tentang kekuasaan daripada ide. Ini bukan soal sains melawan agama, melainkan tentang manusia yang memperebutkan otoritas atas kebenaran. Jika konflik ini hanyalah mitos, bagaimana kita bisa memanfaatkan sejarah untuk merekonsiliasi sains dan agama? Dan lebih penting lagi, apa yang bisa kita pelajari untuk dunia modern yang terus berkembang? Di dunia modern, kita sering terjebak dalam debat panas antara sains dan agama. Sains dianggap sebagai penjaga kebenaran objektif, sementara agama kerap dipandang usang atau tidak relevan. Tapi, apakah itu benar? Peter Harrison dan John Milbank, dalam buku mereka, mengingatkan kita bahwa untuk memahami dunia dengan utuh, kita membutuhkan keduanya. Coba pikirkan isu-isu besar yang kita hadapi saat ini. Dalam eksplorasi ruang angkasa, kecerdasan buatan, atau biotika, sains memberikan kita jawaban atas bagaimana sesuatu bisa terjadi. Tetapi, untuk menjawab pertanyaan mengapa dan seharusnya, kita sering beralih pada prinsip moral dan nilai-nilai yang berakar pada tradisi agama atau filsafat. Contoh nyatanya, pertama, biotika, teknologi seperti rekayasa genetik memungkinkan kita memodifikasi DNA manusia. Tetapi, pertanyaan yang muncul adalah, haruskah kita melakukannya? Apa batasan moralnya? Kedua, kecerdasan buatan. Saat kecerdasan buatan semakin canggih, kita perlu memutuskan sejauh mana mesin bisa menggantikan manusia. Apakah etis memberikan otonomi penuh pada robot? Dalam kasus ini, sains menawarkan solusi teknis, tetapi agama dan filsafat membantu kita mempertimbangkan dampaknya pada martabat manusia. Ketika kita memisahkan sains dan agama terlalu jauh, kita justru menciptakan jurang yang berbahaya. Pemisahan ini dapat menyebabkan dua ekstrim.
Masyarakat yang terlalu mengagungkan teknologi tanpa refleksi moral, atau masyarakat yang menolak kemajuan karena dianggap bertentangan dengan kepercayaan. Harrison dan Milbank menekankan bahwa sejarah menunjukkan pentingnya kolaborasi antara keduanya. Di masa lalu, sains sering berkembang di bawah naungan nilai-nilai spiritual. Namun, modernisasi membuat hubungan itu terputus, menyebabkan sains kehilangan dimensi moralnya dan agama kehilangan daya intelektualnya. Buku ini mengajarkan kita untuk melampaui narasi konflik. Sebaliknya, kita harus mencari cara agar sains dan agama saling melengkapi, bukan saling melemahkan. Bagaimana kita bisa melakukannya? Pertama, membangun dialog yang inklusif, melibatkan ilmuwan, filsuf, dan pemimpin agama untuk membahas isu-isu besar secara bersama. Kedua, mengajarkan sejarah yang lebih akurat. Sejarah hubungan sains dan agama yang sesungguhnya menunjukkan kolaborasi, bukan hanya konflik. Menciptakan pendekatan holistik, memadukan sains dan nilai-nilai spiritual untuk menghadapi tantangan modern, seperti krisis lingkungan dan eksplorasi teknologi. Dunia modern membutuhkan jawaban yang kompleks untuk pertanyaan-pertanyaan besar. Dan seperti yang diingatkan Harrison dan Milbank, kita tidak bisa hanya mengandalkan sains atau agama. Kita membutuhkan kedua sisi untuk membangun masa depan yang adil, bermakna, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang tepat, sains dan agama bisa menjadi dua sisi mata uang yang membantu kita memahami dunia dengan lebih baik. Jadi, bagaimana kita sebagai individu bisa mulai menjembatani jurang ini? Ketika kita memikirkan hubungan antara sains dan agama, kita sering terjebak dalam dualisme yang membatasi. Tapi, Peter Harrison dan John Milbank melalui After Science and Religion menantang kita untuk melampaui cara berpikir itu. Mereka mengajak kita menyelami sejarah, refleksi filosofis, dan pemahaman baru yang tidak hanya menarik, tetapi juga penting untuk zaman modern. Harrison dan Milbank menunjukkan kepada kita bahwa baik sains maupun agama lahir dari dorongan yang sama, keinginan manusia untuk memahami misteri kehidupan. Sejak zaman kuno, manusia selalu bertanya, apa tujuan kita? Dari mana kita berasal? Bagaimana alam semesta bekerja? Baik melalui eksperimen ilmiah maupun pencarian spiritual, kita berusaha mendekati jawaban dari pertanyaan-pertanyaan besar itu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Harrison dan Milbank mengajarkan bahwa memahami dunia membutuhkan perspektif yang lebih holistik. Sains tidak harus bertentangan dengan agama. Sebaliknya, keduanya bisa saling melengkapi. Sains membantu kita memahami bagaimana dunia bekerja. Agama dan filsafat membantu kita mengeksplorasi mengapa dunia ini ada, dan seharusnya kita bersikap bagaimana. Mungkin, saat kita menggabungkan keduanya, kita akan menemukan cara untuk hidup yang lebih berarti dan berkelanjutan. Jika ada satu hal yang perlu kita bawa pulang dari buku ini, itu adalah pentingnya mempertanyakan narasi-narasi besar yang membentuk cara kita memandang dunia. Ingat juga memahami dunia bukan hanya sebuah pengejaran ilmiah, tetapi juga merupakan usaha yang sangat manusiawi, menjembatani yang rasional dan spiritual. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.